Hai Sobat Kemis, apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan mempelajari penurunan titik beku. Sebelum kita memasuki materi, Sobat Kemis perlu tahu dulu nih apa saja tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, Sobat Kemis dapat menjelaskan pengaruh zat terlarut terhadap penurunan titik beku berdasarkan zat terlarut. 2. Sobat Kemis dapat memahami penurunan titik beku berdasarkan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. 3. Sobat Kemis juga dapat menghitung penurunan titik beku berdasarkan hukum Raoult. Nah, mari kita mulai pembelajarannya. Di negara yang memiliki 4 musim seperti Jepang, terutama saat musim dingin, turunnya salju dapat menyebabkan jalan menjadi licin dan berbahaya bagi pengguna jalan. Selain itu, suhu yang sangat rendah juga dapat membuat radiator mobil membeku. Namun, ilmu kimia memiliki peran penting dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu cara untuk mengurangi kelicinan jalan akibat salju adalah dengan menaburkan garam dapur di permukaan jalan. Garam tersebut akan mengganggu kestabilan ikatan partikel-partikel air dalam es sehingga membantu melelehkannya. Sedangkan untuk mencegah pembekuan air dalam radiator mobil, Sobat Kemis dapat menambahkan etilen glikol atau zat anti beku ke dalam tangki radiator. Hal ini dimungkinkan karena adanya sifat koligatif larutan. Ketika zat cair seperti air membeku menjadi es, partikel-partikel zat cair tersebut akan membentuk zat padat yang lebih padat karena adanya gaya tarik antar molekul yang kuat. Namun, jika terdapat zat terlarut dalam air, hal ini akan mengganggu pembentukan zat padat tersebut, sehingga waktu yang lebih lama diperlukan untuk membekukan cairan tersebut karena penurunan titik beku. Penurunan titik beku ini juga bergantung pada tetapan penurunan titik beku molal atau KF. KF adalah besarnya penurunan titik beku untuk 1 molal larutan. Setiap pelarut memiliki nilai KF masing-masing. Nah, besarnya penurunan titik beku larutan atau delta TF itu hasil kali antara molalitas larutan dengan tetapan penurunan titik beku molal. Sobat Kemis dapat menggunakan rumus tersebut jika larutannya non-elektrolit seperti larutan sukrosa. Sedangkan untuk larutan elektrolit seperti cuka, Sobat Kemis dapat menggunakan rumus berikut ini. Delta TF atau penurunan titik beku larutan itu hasil kali molalitas larutan dengan tetapan penurunan titik beku molal dan faktor Van Hoff, yang mana I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa atau derajat ionisasi. Kemudian, untuk mencari titik beku atau TF sama dengan titik beku pelarut murni ditambah penurunan titik beku. Jika pelarutnya air, maka titik beku sama dengan 0 derajat Celcius ditambah delta TF atau penurunan titik beku. Terima kasih Sobat Kemis sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.